Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah pencinta pengajian hafizakumullah. Masih kita dalam pembahasan fadail atau keutamaan zikir. Kemudian dalam riwayat yang lain ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu anhu wa lam yadhkuru Allah ta'ala fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majlis, kemudian mereka bubar, tetapi tidak ada di antara mereka yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya perkumpulan-perkumpulan biasa, maka tidak ubahnya perkumpulan seperti itu seperti perkumpulan orang yang sedang memakan bangkai, ya. Mereka sedang memakan bangkai himar, ya. Jadi dia hanya sedang kumpul untuk memakan bangkai himar. Gimana nih? Bau, ya. Tidak ada yang mengharumkannya, ya. Tidak ada zikirnya. Maka sepertinya dia tadi sedang memakan bangkai himar. Ya, ini bahayanya kalau kita tidak berzikir dalam majlis. Paling tidak para jamaah, kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Apalagi kalau kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis. Itu berarti sudah ada zikirnya di sana. Itulah penghapus dari segala dosa yang kita lakukan selama kita kumpul. Warawa ibnu Abi Syaibah ma min adami illa wa liqalbihi baitan fi ahadihima malakun wa fil akhar syaitanun fa idza dzakara Allah ta'ala khanisa
Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala wada'a asy-syaitan minqarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Ini bahaya, ya. Jadi pada setiap manusia di dalam hatinya terdapat dua rumah atau dua bagian kamar, ya. Atau mungkin kita sebut rumah, ya. Dua rumah di dalam hati kita. Yang bernama adalah tempat malaikat. Yang kedua adalah tempatnya syaitan. Jadi dalam diri kita, dalam hati masing-masing manusia ada dua tempat di sana. Ada tempatnya malaikat, ada tempatnya syaitan. Ya. Fa idza dzakara Allah Ta'ala khanisa ay inqabada wa ta'akhkhar. Kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan kecut dan dia akan menjauh. Itu nama khanisa, ay inqabada wa taba'ada. Dia menjauh dan bani rapat setan niki lamun tazikir. Ya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala wada'a asy-syaitan minqarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Akan tetapi apabila seorang manusia itu tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan menaruh mulutnya, ya, di dalam hati kita. Wa waswasa lahu, dan dia akan terus membisikkan hal-hal yang jelek. Nah, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya bisikan syaitan. Ya. Qala iblis yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas, ya, setan itu akan membisikkan di dalam hati manusia. Apabila dia berzikir, maka dia akan takut dan menjauh. Wa qila inna lahu ra'san kara'sil hayyah. Ada yang mengatakan bahwa setan itu memiliki kepala kayak ular. Ya. Qil artinya ada yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya setan itu, ya, kepalanya kayak ular. Ya. Yaj'umu 'alal qalbi. Ya, dia ini terus menjulurkan kepalanya ke dalam hati manusia. Fa idza dzakara Allah al-'abdu tanahha wa khanisa. Ya. Apabila seorang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan minggir, tanahha. Ya, kalau kita berzikir dia akan minggir dan bani. Ya. Wa idza taraka dzikrallah, tetapi apabila dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lalai dari itu semua, raja'a fil qalb. Dia kembali lagi dalam hati kita. Nah, berarti kalau kita tidak zikir itu, kita kasih kesempatan setan untuk berbisik di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,
Jelas, santri? Jelas? Ya. Jangan kasih kesempatan mereka. Fullkan waktu kita untuk zikir. Terperbanyak zikir. Akan membuat mereka tidak berdaya. Setan tidak akan berdaya kalau kita tetap berzikir. Wa rawa Ibnu Hibban sayalamu ahlul jam'i man ahlul karam. Qila wa man ahlul karam? Qala ahlu mujalasati dzikr. Wa rawa Abu Dawud lian aq'uda ma qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadat hatta tadlu'a asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min walad Ismail. Riwayat dari Ibnu Hibban, nanti akan tahu ahlul jam'i nanti pada hari kiamat itu ya di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita kumpul semua. Nanti baru kita tahu man ahlul karam. Siapa mereka orang-orang yang terhormat itu. Ya. Qila wa man ahlul karam? Ditanyakan, siapa itu ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu mujalasati dzikr. Orang yang selalu duduk di dalam majelis zikir. Itulah orang yang mulia nanti, orang terhormat. Ya. Dalam satu majelis itu mesti ada orang yang terhormat di sana ya. Ada yang diberikan tempat yang khusus ya. Misal lah, contoh yang sering kita lihat waktu hultah kumpul loe kancen. Ada kan tempat VIP, ada namanya VIP 1, ada VIP 2, ada 2F-nya. VIP. Sudah VIP, Malik VIP. Ya, satu atas tahu. Arak Malik dia, wah VIP, paling julun don dokol. Nah, ini di dunia ini, di dunia. Kalau di dunia itu ya tidak terlalu istimewa lah. Karena itu hanya pandangan manusia. Ya bisa saja orang yang di bawah itu lebih mulia daripada yang di atas. Tetapi kalau nanti di hari kiamat, itulah orang mulia yang sesungguhnya. Itulah memang orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tahu. Nah, ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terhormat itu siapa? Man ahlul karam? Siapa orang terhormat? Qala ahlu ya di dalam majlis zikir. Ini diantara tugas kami yang belum kami bisa amalkan dari Syahadanan. Kita disuruh untuk membuat majelis zikir khusus untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya di Hanqa kita ini kita dianjurkan untuk itu. Ada tempat kita bertemu untuk berzikir. Jadi siapa yang sudah menerima tarekat Chistiyah itu harus ikut. Ya, kita sepakati malam Nabi coba. Ya, ini tugas kita yang belum sampai sekarang saya bisa amalkan. Enggak. Agak semendak ada zikir. Enggak. Nanti kita coba sepakati. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, ya,
Saya duduk bersama kaum yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari selesai salat subuh sampai terbit matahari, itu lebih saya cintai, lebih saya suka daripada membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Nah, itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, angka subuh sampai terbit matahari. Alhamdulillah makin becat tiwak jelo. Ya. Nggih. Nggih. Jadi ndek saya sampai telat lalu engkah. Ya, dan jam 6 lebih sekedik dah wah. Tiwak jelo. Jam 6 kurang berapa menit? Mah kurang. Ya tahun terbit. Becat enggak ti? Nggih. Ya. Kita upayakan selesai ngaji jam 6 baik. Baru tanya jawab 5 atau 6 menit. Ada dia telat lalu engkah ngaji. Warawal Imam Ahmad ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Nah, sebagai ghanimahnya, sebagai hasil. Kalau ghanimah kan sebenarnya secara syar'i artinya adalah hasil rampasan perang. Ya. Jadi yang akan didapat nanti oleh orang-orang yang sering duduk di dalam majelis zikir adalah al-jannah, surga. Dia melihat ya, melihat surga dengan pilih zikir. Ya, nanti kita kumpul. Kalau beliau di sana tetap sekali seminggu kumpul mereka dengan keluarga-keluarganya dan anggota-anggota zikirnya. Ya, marat yang pelungguh sami sa hiziban bilang malam Jumat. Mereka rutin terus zikir dengan thariqah justiyah itu. Iya, kadang-kadang bibihan dan nangis. Ya, karena kocet nangis. Ya. Ya, untuk melembutkan hati. Ya. Nah, itu ghanimahnya adalah jannah, surga para jamaah. Qala Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam rahimahullahu taala. Ya. Wa hadzal hadits wa amsaluhu yalhaq bi darajatil amr. Ya, kata beliau, hadis ini sudah sampai kepada derajat perintah. Ya, seolah-olah ini perintah, bukan hanya anjuran, tapi derajatnya sudah kepada al-amr, perintah. Ya, karena sudah banyak dari awal terus, walaupun sifatnya anjuran, maka saking banyaknya akan sampai kepada yalhaq, maksudnya udah dimulhaqkan, ya, seperti derajat perintah. Seolah-olah wajib telah zikir niki. Nggih. Ya, mudah-mudahan bawisit nggih. Qala Syekh Izzuddin anawah. Lianna kulla fi'lin ya madahu syari' atau madaha fa'ilahu li ajlih. Ya, karena semua fi'il yang disebutkan dalam riwayat itu adalah rata-rata ya sifatnya adalah sanjungan kepada syariat atau sanjungan pada orang yang mengerjakannya. Ya. Kemudian selanjutnya, wala tatrukiz dzikra walau ma'al ghaflah. Jangan tinggalkan zikir itu walaupun kita berzikir dalam keadaan hati kita masih lalai. Ghaflah artinya orang yang lalai. Ya, tidak apa-apa, jangan ditinggalkan, tapi di awal biarkanlah dulu.
Ya, mungkin awal dia zikir milu-miluan dulu. Tapi jangan ditinggalkan walaupun belum bisa hadir hati kita. Ya. Qala al-imam Sahl rahimahullahu taala, siru ila Allah taala arajaw wa makasir. Ya. Jadi silakan berjalanlah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan tertatih-tatih, ya, walaupun ya dengan apa namanya recehan-recehan. Makasir itu recehan sebenarnya artinya. Ya, artinya walaupun zikir kita ghaflah itu dihitung enceh-enceh lah, tidak apa-apa, ketimbang yang tidak sama sekali. Ya. Wala tanzurus sihah, ya. Wala tantadhirus sihah. Jangan kau tunggu dirimu itu harus sehat saja baru berzikir. Tidak perlu. Ya, tidak perlu menunggu. Ya, pirang tak sehat, lamun tak ngantih dia sehat. Ya, pada dengan sak nyumbang, nanti dia sugih. Nyalah-nyalah dan nyumbang 1.200, apa entau beli si dengan ini. Aro aneh, lemak beh, saya sugih. Sekali-kali nyumbang 1 miliar. Aruan mati. Burung nyumbang. Itulah kira-kira gambarannya orang yang berzikir. Jangan tunggu kita harus sehat dan mantap zikir kita baru kita akan zikir. Dong kapan? Ya, silakan. Walaupun kalian tertatih-tatih, udah enggak apa-apa. Ya. Fa inna intidhar as-sihah battalah. Karena menunggu itu termasuk battalah. Ya, battalah artinya sia-sia. Kita telah menyia-nyiakan waktu. Kita ini terkejar waktu. Ya. Jangan ditunda-tunda. Sekarang kita menunggu, berarti lalai kita kosong saja. Mupiran terus. Ya. Jauhi yang namanya menunda-nunda. Wa qala sahibul hikam la tatrukidz dzikr li'adami hudurika ma'allah ta'ala fihi. Jangan kau tinggalkan zikir hanya karena alasan hatimu belum bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Ya. Karena sesungguhnya ghaflah, ya, yang tidak dibarengi dengan adanya zikir itu lebih bahaya daripada lalai tetapi kita juga masih tetap berzikir walaupun hanya dengan lisan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mulai berzikir walaupun hanya lisan saja, ada harapan untuk nanti dia bisa nikmat yang membuat dia menjadi khusyuk, membuat dia menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah lalai, tidak berzikir pula, ya, tidak menyebutnya pula, ini gimana, apa yang mau diharapkan dari orang seperti itu? Ya. Wala tatrukidz dzikr fa innahu 'umdatut tariq wa akbaru minas shalah. Jangan sekali tinggalkan namanya zikir karena itu adalah umdah. Itu adalah kebutuhan primer. Umdah itu namanya kebutuhan primer. Ya. Nabi kenan primer. Dan kanggo ndek wah kebutuhan sehari-hari.
Ya, dan bina marah dengan ngelor. Gila mudah ngelor pelot. Ya. Nggih. Iyalah ibarat zikir niki. Niki umdah kebutuhan primer. Ya, setiap orang membutuhkan makan. Maka setiap orang juga butuh zikir. Qala al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, "Adz-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillah taala." Jadi zikir itu adalah rukun yang sangat kuat di dalam kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tariqah maksudnya. Kalau orang mau bertariqah, rukunnya yang paling kuat adalah zikir. Kalian lihat saja orang-orang bertariqah itu mesti banyak berzikir. Ya. Nyeribu itu orang tariqah sebenarnya itu. Ya, saya nyeribu nikah. Ya. Lama-lama ringan bagi mereka. Berat bagi orang yang tidak pernah sama sekali. Ya, kadang-kadang tidak jelas bagi kita karena dia banyak. Dia banyak sehingga kadang-kadang seperti lantunan musik kadang-kadang kita dengar. Nggih. Bal huwa ya. Jadi mudeman girang zikir jak sulit untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah itu. Ya. Ya. Wa innama kana dzikrullah akbar minas shalah. Bahkan zikir pada Allah itu lebih besar daripada salat sendiri. Ya, maksudnya salat-salat sunnah. Ya. Kalau salat fardu ya sudah tidak ada tandingannya lagi ya. Nah itu jadi luar biasa, zikir ini panjang sekali ya. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Ya tentang keutamaan zikir masih kita akan bahas secara tuntas biar kita termotivasi untuk banyak berzikir. Nggih harap ada usulan. Apa benar kalau kita mau makan, kalau tidak ada garam, setan mendahului kita makan? Bismillah maksudnya. Ya kalau garam untuk mengawili makan supaya terhindar dari 70 macam penyakit. Ya. Kalau bismillah itu yang kalau kita tidak baca di saat awal makan itu akan ikut setan makan dengan kita. Apakah setan itu tahu isi hati kita atau cuma membisikkan kejahatan pada kita? Sama hati kita, dan apakah benar setan itu bisa masuk ke dalam darah daging kita? Ya. Masalah isi hati hanya Allah yang tahu. Ya. Ya, setan tidak bisa. Ya, cuman dia terus membisikkan. Ya, biar kita piwal dari ya kebenaran. Itu tugas setan hanya itu saja. Membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Tapi dia tidak tahu isi hati kita. Hanya Allah yang tahu. Kemudian setan itu memang betul dia masuk ke dalam perjalanan darah kita. Yajri majrad dam. Setan itu berjalan seperti perjalanan darah kita. Bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian yang dia tuju, yang menjadi markas dia itu adalah
dalam hati kita. Seperti yang disebutkan tadi, 2 rumah di sana. Ada rumah untuk setan, ada rumah untuk malaikat. Ya. Apa lagi? Apa yang melatar belakangi sehingga orang-orang yang pergi umrah disunatkan untuk salat arba'in di Madinah, walaupun dalam keadaan itu terpaksa. Iya. Jadi kalau kita di Madinah itu sholat yang 40 itu ya bisa menyembuhkan kita dari penyakit kemunafikan. Tapi kalau di masjid kita di sini harus 40 hari. Ya. Kalau di sana 40 waktu. Ya, mumpung kita di sana. Ya. Ya, walaupun mungkin secara terpaksa dulu, ya, tapi mudah-mudahan itu akan menyembuhkan penyakit kita. Ya, jadi lama prosesnya itu kalau di Madinah cukup waktu. Inggih, diterapi dia dan beda marah dengan berawat. Ya, ada terapi baru dia bisa sembuh dari penyakit kemunafikan itu. Dia harus tetap hadir dalam jamaah 40 waktu. Nah, kalau kita di sini tidak cukup 40 waktu. Berapa? 40 hari. Nah, makanya anak-anak ini kita haruskan dia diam di sini, tidak boleh pulang sama sekali 40 hari. Biar dia terus di sini berjamaah. Nah, itu yang akan menghilangkan penyakit kemunafikan dalam dirinya. Kaitannya dengan zikir. Zikirlah engkau walaupun dikatakan sebagai orang gila. Zikirlah engkau walaupun engkau dalam keadaan gaflat. Mau arah terjadi itu timu musibah. Batilah timu. Ya, sedang zikir. Aku kan ketahuan dengan zikir nyeribu samone lalu nu. Muni asih lelah. Kayak sa zikir dia lima biasa. Mau berseragah le. Karena tekan. Si lelah ditolate otak jadi kawan. Mau nagih songko ojok to le betis. Jengku kali lah. Apakah ini termasuk geplak nih? Ya, nanti aja kurang ajar. Dan gopelah karena tidak ada adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang tidak bisa menunaikan nazarnya karena situasi dan kondisi, apa yang bisa dilakukan orang tersebut agar tidak merasa bersalah dengan nazarnya? Ya, jadi pertama bagaimana hukumnya nazar? Nazar memang sudah disyariatkan, ya, sudah ada dalam fikih yang namanya nazar. Jadi tidak apa-apa orang bernazar untuk menyemangati dirinya, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Bagaimana kalau nazarnya tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal? Ya nanti dikerjakan pada lain waktu. Yang penting nazar itu wajib untuk dilakukan. Ya, ya berutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pahalanya mungkin diambil. Ya. Dosa ditumpukkan pada dirinya. Ya, makanya ya kalau kita kira-kira kurang meyakini diri kita bisa melakukannya, jangan bernazar lah. Ya. Misalnya nazarnya itu yang berbentuk tidak masuk amal lah gitu atau ketakwaan. Ambil contohan.
Lamun enggak mau rezeki kemerari mana? Ya. Merari niki termasuk ibadah hendak deh. Ya, pokok muka tangkat di pegawai negeri misal. Merari 2 kali. Ya kena anda? Enggak lah menteri aja bagus loh. Ya kan bernilai ibadah deh. Kena kejalaman anak merari masan. Bagaimana cara kita menghadapi guru kita yang berbeda pendapatnya? Ya, berbeda pendapat itu adalah suatu yang lumrah, jangan dibentur-benturkan antara kedua guru kita yang berbeda. Jangan sengaja-sengaja, Pak Guru sani jak meni bahasan, Pak Guru sani jak meni bahasan. Tidak boleh. Udah, kita sebagai ilmu kita, oh ya berarti memang manusia itu ya tidak semuanya satu pemahaman dalam memahami suatu nas ya. Jangankan sekedar guru, ya para imam pun banyak yang berbeda. Ya. Ya lain-lain pandangan. Mungkin ya dari sisi lain dia pandang beda dia kesimpulannya. Ya dan bina marak dengan buta saat suruh tegal aparan gajah. Ya saseke ja impungun mun tegal. Ya beremberong gajah yo tinggi boleh. Sekeja elongan. No kocet. Sekeja kentok, oh no tipis agui lebar. Lain-lain nonin. Kenapa? Karena lain-lain yang dipegang. Itu adalah sebagai iktibar, sebagai pelajaran kepada kita bahwa setiap orang punya pandangan berbeda tergantung dari sisi mana. Dari sisi mana dia lihat. Makanya kita sebagai murid harus bagus-bagus sih dengah hendah. Kadang-kadang ampun beda parane beda separo dan cara dengah dari awal atau setengah-setengah dan berdengah. Ya, aneh, lain kesimpulan, Pak. Ya. Maka sama juga dalam mendengarkan pendapat teman harus kita dengarkan dulu sampai habis. Jangan dipotong-potong dulu, kadang-kadang baru sepotong sudah dia simpulkan. Langsung dia kanter. Nah, itu bahaya begitu. Makanya dalam aturan orang rapat juga harus apa? Harus saling dengar dulu, selesai jadinya baru kita. Ya. Misalnya yang haram kan dia jelaskan halal atau boleh, apa dia tetap tanggung jawab kan di dunia akhirat. Ya, kalau dia buat-buat, ya dia berfatwa dengan tidak ada ilmu, itu bisa menjadi dosa jariah. Jadi bukan hanya pahala jariah yang ada, tapi ada juga dosa jariah. Ya. Bagaimana cara menenangkan diri saat pikiran hati tidak tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati? Berzikir, ya. Apakah dengan berzikir bisa membuat hati kita tenang? Ini ada jawaban. Iya, wah, tentu. Iya. Ini kode dan nulis. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat dosa? Ya, banyak-banyak mengaji supaya tahu dosamu. Ya. Banyak-banyak bercermin supaya kelihatan kotoranmu. Sedangkan orang ini rajin salat tasbih. Apa nih? Orang ini rajin salat tasbih. Kan salat tasbih itu menghapuskan dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang. Apa nih pertanyaan? Dek paham nih pertanyaan. Ketika kita membaca selawat, lebih baik menangis atau senang?
Ya, menangis itu bisa untuk senang, bisa juga untuk sedih. Ya, tangisan ada tangisan senang, tergantung kita. Ada orang sisi rindu njok Rasulullah, nangis dia juga. Baca selawat, rindu kepada Rasulullah, bisa mengeluarkan air mata. Ya. Jadi masalah nangis itu tidak jadi ukuran ya. Ada kalanya orang menangis karena sedih, ada kalanya menangis karena senang. Gimana itu air mata buaya? Niki jak pelinggih doang tawan. Ya, jadi ya. Ada dengan merari nangis. Anu ya nangis senang anu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira pertanyaanmu itu seolah-olah membenaraan dengan merari nangis atau yang kelelek. Sebenarnya kelelek, lagu nangis. Oh itu namanya tangisan senang. Kapan acara mingguan kita lagi akan diisi oleh keturunan baginda Rasulullah? Insyaallah nanti kita rolling ya. Ya. Dek selapun bau datang deh haranja. Ya, luwek kancet dah insyaallah. Ada lagi? Apa benar kalau ada orang meninggal sudah dibawa ke kubur baru kita pergi berangan? Apa bisa diterima oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Apa katanya? Apa benar? Apa masalah beras perangan, apa benar kalau ada orang meninggal, kalau sudah dibawa ke kubur baru kita pergi belangan katanya? Jadi ndak mesti sih. Pokoknya wah nama mati jak lalu belangar. Gak selupayanti terjajah kubur. Ya. Karena bantu makanan beras yang kita bawa itu untuk kita bantu supaya dia tidak repot-repot. Orang yang ditinggal. Nah, itu makanya kita bawakan beras supaya dia tenang ara juluk sina. Den wah dengan ninggal anu ina malik tiap susah ya misal elito zikir mo kelelah na lalu peta utang sini ya zikiran. Nah, sehingga kita bawakan dia beras jangan kayak mau sampai seton, kadang-kadang cukup isin terohan. Oleh malam pertama sampai nyiwa. Itu tujuannya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apakah sampai itu semua kepada mayit? Pahalanya tetap sampai selama diniatkan kepada mayit. Bagaimana kalau kita salat dan ketika membaca ayat, kita ayatnya keloncatan, apakah sah salat itu? Kalau masih ayat yang sunnah itu sah, asalkan jangan Fatihah. Kalau Fatihah kan rukun. Kalau rukunnya tempat kita ngeloncat ya batal. Nggih, lagu lamun ayat ya kan boleh baca satu ayat, boleh dua ayat. Kanggo denah nyerang sebut Yasin, Allahu Akbar. Nah, ya paling singkat no, lemak mentraweh ja terpilih ayat-ayat paling konten. Ya, ayat rakaat pertama Yasin, rakaat kedua waladdallin, amin, alif lam mim, Allahu Akbar. Nah, bara Malik berikutnya waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, Allahu Akbar. Pecat selesai tarawih nu jam ada ya. Asal dia kena ular dong lagu. Bismillahirrahmanirrahim, ular, Allahu Akbar. Salah sin baca alif lam ra, ular ni. Salah dia, alur. Ya ruasan dan beraja ngaji, okay?
Dan tahun ini baca ahli pelamrono. Ya. Bisa yang pendek-pendek. Jadi satu saat dia imam keloncatan karena tidak sengaja, tetap sah sembahyang. Ya, enggak kewajiban yang di belakang sih menegur kalau dia salah. Kalau dia loncat langsung tegur. Nggih sekedar niki para jamaah, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لي وأنهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت جيش بماء الهامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.